Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi, edisi briefing pagi. Kali ini kayaknya sudah masuk episode yang ke-7 untuk briefing pagi ya. Dan saya mau kasih judul briefing pagi kali ini, kalau cuma goyang, menang tidak akan datang gitu. Jadi saya mau cerita sedikit. Di tahun 2016 ya, 23 Juni 2016 di Inggris itu diadakan referendum. Referendum untuk menguji apakah masyarakat Inggris ingin tetap bersama Uni Eropa atau ingin meninggalkan Uni Eropa. Ini yang kita sebut dengan Brexit ya. Kita kenal dengan kata-kata Brexit waktu itu. Di Indonesia Brexit itu terkenal karena macet mudik lebaran, Brebes exit ya, Brebes exit. Nah, tapi ini hal yang berbeda. Brexit ini Britain exit ya, Britania Raya exit. Jadi Inggris keluar dari Uni Eropa. Hasil referendum itu 52% masyarakat Inggris menginginkan keluar dari Uni Eropa. 48% menginginkan tetap bersama Uni Eropa. Jadi yang menang adalah yang ingin keluar dari Uni Eropa. Tahun 2020 Inggris resmi keluar dari Uni Eropa. Jadi yang aneh adalah, saya mau cerita ini supaya jadi pelajarannya. Sebelum dilaksanakan referendum, selama periode September sampai Juni 2023, ada sekitar 168 survei yang dipublikasikan. Dari 168 survei yang dipublikasikan, itu 2/3 survei, ya 2/3 hasil survei itu menyatakan bahwa yang menang adalah masyarakat yang ingin tetap bertahan dengan Uni Eropa, bukan yang menginginkan Brexit. Hanya 55 survei yang merilis hasil bahwa masyarakat Inggris ingin keluar dari Uni Eropa. Hanya 55, hanya sepertiganya lah, kurang dari sepertiga. Tapi pada kenyataannya akhirnya yang menang adalah yang menginginkan keluar dari Uni Eropa, makanya disebut dengan Brexit. Iya. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa kalau semua hasil survei, sebagian besar hasil survei menyatakan bahwa Inggris sebenarnya ingin bertahan menjadi anggota Uni Eropa, tapi ketika referendum hasilnya malah kebalik. Yang menang adalah yang menginginkan Brexit. Ada banyak alasan, ada banyak analisa yang menjelaskan hal ini. Tapi bagi saya sebenarnya ada satu hal yang menjadi poin penting kenapa hasil survei ini kebolak-balik ya. Kenapa hasil survei ini kemudian terjadi sebaliknya? Menurut saya ini karena ignoran ya. Karena ketidakpedulian dari orang-orang yang menginginkan untuk tetap bersama Uni Eropa. Jadi begini, dari sisi militansi, orang yang ingin keluar dari Uni Eropa itu jauh lebih militan. Karena kondisi existingnya adalah bersama Uni Eropa. Jadi yang menginginkan keluar dari Uni Eropa itu lebih militan. Sementara orang yang ingin bertahan dengan Uni Eropa itu merasa keadaannya sudah begini kok. Ya, jadi mereka tidak merasa perlu militan-militan amat untuk mendukung keberadaan Inggris bersama Uni Eropa. Jadi apalagi ketika mereka melihat hasil survei, sebagian besar masyarakat, ini kok menginginkan tetap bersama Uni Eropa kok. Walaupun menjelang bulan Juni itu perbedaannya makin tipis. Ya, perbedaan antara yang pro dengan yang anti Uni Eropa itu semakin tipis. Tapi tetap aja sebagian besar menyatakan akan menang yang pro bertahan bersama Uni Eropa. Nah, menurut saya banyak yang tidak peduli dan tidak datang ke TPS. Makanya tingkat partisipasinya 71% menurut saya. Kalaulah saja tingkat partisipasinya 75%, tingkat partisipasinya 80%, saya yakin yang menang adalah yang pro untuk bertahan bersama Uni Eropa. Jadi itulah, ada ketidakpedulian di antara orang-orang yang ingin bertahan itu, lalu mereka nggak datang ke TPS. Mereka merasa, ya, berdasarkan hasil survei-survei kita menang kok. Jadi satu suara saya nggak datang ke TPS nggak akan jadi problem kok. Lalu ketika muncul hasil Brexit, semua kaget, semua gempar, semua ngerasa lemes. Loh, jadi kita keluar nih dari Uni Eropa. Jadi ekonomi kita makin hancur dong. Inflasi bakal makin tinggi dong. Nilai tukar mata uang kita akan anjlok dong. Pendapatan per kapita rumah tangga kita bakal turun dong. Semua sadar itu. Tapi hasilnya sudah begitu. Hasil keputusan
pemilu, referendum itu kan pemilu, pemilunya sudah begitu. Jadi kita mau ngapain? Dan kegalauan ini terbukti ketika survei-survei setelah referendum dilakukan, semuanya menyatakan bahwa mereka ingin bertahan. Dengan jarak yang jauh lebih tebal daripada survei sebelum referendum. Ya, dengan selisih yang jauh lebih tebal daripada survei sebelum referendum. Tapi kan nasi sudah jadi bubur. Anda percuma teriak-teriak, ya, Anda percuma beropini, Anda percuma bicara, Anda percuma untuk mempengaruhi orang kalau Anda tidak datang ke TPS kan untuk memilih. Nah, ini yang akan jadi tema pembicaraan kita. Coba buka kalender Anda. Buka kalender Anda tahun 2024. Kan biasanya mau pemilu itu banyak caleg yang canvassing, banyak capres yang canvassing bagi-bagi kalender kan. Sekarang buka kalender Anda tahun 2024, lihat bulan Februari. Kita pemilu hari libur itu. 14 Februari itu hari pemilu akan ditetapkan jadi hari libur. Jadi nggak ada orang yang kerja, semua orang libur. Dan kita diharapkan datang semua ke TPS untuk mencoblos. Tapi coba lihat seminggu sebelumnya. Hari Kamis tanggal 8 Februari, itu hari libur tanggal merah. Isra Mi'raj. Hari libur, tanggal merah. Tanggal 9, hari Jumatnya. Hari Kamis hari libur. Hari Jumatnya tanggal 9, itu libur Imlek. Karena Imlek jatuh pada hari Sabtu, jadi cuti bersamanya di hari Jumat. Hari Kamis libur, tanggal 8, hari Jumat libur, tanggal 9, Sabtu Minggu libur. Hari Senin tanggal 12, hari Selasa tanggal 13, hari kejepit. Kenapa? Karena tanggal 14-nya libur. Jadi ini godaan besar ini. Buat bangsa Indonesia kalau hari kejepit ini godaan besar. Jadi bagi orang yang bekerja, tinggal ngambil cuti 2 hari, tanggal 12 dan 13, Anda dapat libur 7 hari. Setelah tanggal 14, hari kerja tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17-nya ada libur lagi. Jadi kalau ada orang yang ngambil cuti 4 hari, maka dia dapat libur 11 hari. Godaan nggak tuh? Godaan besar lah buat orang Indonesia kalau udah ngelihat tanggal cuti begini, ada hari-hari kejepit begini, ada yang ngambil cuti 2 hari, ada yang ngambil cuti 4 hari. Tapi kalau mengambil cuti 2 hari, ngambil cuti 4 hari, Anda berlibur mungkin ke luar negeri. Anda berlibur mungkin di dalam negeri, ya. Yang penting libur lah, ya. Anda pergi berlibur, kemudian kecil kemungkinan Anda akan datang ke TPS. Walaupun misalnya ketika Anda datang ke luar negeri, Anda bisa mencoblos di TPS luar negeri. Tapi kecil kemungkinan Anda akan datang ke TPS. Kalau begitu juga Anda berlibur di dalam negeri. Ya, ketika Anda pindah kota ke satu tempat gitu, walaupun Anda bisa menjadi pemilih pendatang, bisa jadi pemilih, tapi kecil kemungkinan datang ke TPS. Jadi jangan kaget nanti kalau hasilnya tidak seperti yang Anda inginkan. Belum ditambah ancaman libur Valentine ya. Di hari Valentine kok tanggal merah gitu. Tanggal 14 itu kan hari pencoblosan tanggal merah nanti. Pas libur, malamnya banyak yang akan party, banyak yang akan keluar kota juga. Jadi ada banyak kerikil-kerikil yang akan menyandung hasil pemilu kita nanti. Jadi ini yang akan jadi ancaman. Jangan sampai nanti ada kaget-kaget, wah, calon kita pasti menang satu putaran nih. Calon kita pasti menang nih. Iya, hari ini berdasarkan survei, calon kita mungkin menang. Tapi kalau Anda liburan dan nggak datang ke TPS, calon Anda bisa jadi nggak jadi menang. Kalau Anda malas datang ke TPS karena lagi di luar negeri, karena lagi di luar kota, calon Anda mungkin hasilnya tidak seperti yang Anda harapkan. Nah, sikap ignoran seperti ini yang kemudian bisa membahayakan, membahayakan kandidat kita. Ya, kita bicara kandidat kita aja. Nggak usah kita bicara kandidat lain. Kalau kandidat lain ada yang mau Valentine, biarin aja. Ada yang mau ngambil cuti, biarin aja. Tapi bagi kita, pendukung Prabowo Gibran penting untuk bersikap peduli. Penting untuk menjauhi sikap tidak peduli. Nggak bisa kita bilang, suara saya kan cuma 1. Suara saya cuma 2 sekeluarga. Suara saya cuma 3 sekeluarga. Kalau kita nggak nyoblos, nggak akan ngefek apa-apa. Tuh hasil survei Prabowo Gibran menang kok. Iya, hasil survei Prabowo Gibran menang. Tapi kemenangan itu memang bisa diprediksi berdasarkan survei, tapi tidak akan jadi kenyataan kalau Anda yang hari ini mendukung Prabowo Gibran nggak datang ke TPS.
Karena yang dihitung bukan hasil survei, yang dihitung itu adalah hasil pencoblosan di TPS. Nah, itu yang perlu kita ingat-ingat itu. Anda sebagai pendukung Prabowo Gibran akan memanfaatkan hari-hari kejepit, ya, cuti 2 hari untuk mendapatkan libur 7 hari, cuti 4 hari untuk mendapatkan libur 11 hari, atau Anda mau berkorban, stay di rumah, ya, datang ke TPS tanggal 14 Februari, kemudian memilih Prabowo Gibran dan memenangkan Prabowo Gibran. Jadi saudara-saudara, dalam briefing pagi kali ini saya ingin bilang bahwa ya kita nggak akan bisa menang kalau hanya posting goyang-goyang, goyang gemoy, joget gemoy di TikTok, di Instagram, di Twitter, dimanapun media sosial yang Anda miliki. Nggak akan cukup dengan itu. Sebagai kampanye, sebagai bentuk kegembiraan, sebagai bentuk untuk mengajak orang lain untuk ikut mendukung Prabowo Gibran, itu oke. Tapi untuk memastikan Prabowo Gibran menang, Anda nggak cukup hanya goyang-goyang. Anda nggak cukup hanya dengan senang-senang. Kita harus datang ke TPS. Hanya dengan datang ke TPS, kita bisa memastikan Prabowo Gibran menang. Jadi begitu. Jadi kita dituntut berkorban dikit. Memang ada kesempatan. Memang ada godaan untuk libur. Memang ada godaan untuk bersenang-senang. Memang ada godaan untuk healing. Tapi nasib dan masa depan bangsa 5 tahun ke depan nanti kita korbankan hanya karena ketidakpedulian. Jadi begitu kali ya, briefing pagi kali ini. Mohon diingat dan mohon dicatat itu. Ada banyak godaan di bulan Februari 2024. Dan kalau kita nggak tahan godaan itu, mungkin kita tidak jadi melihat Prabowo Gibran akan menang. Kalau Anda ingin menang, maka tahan-tahanlah godaan itu. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.